Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Anissa, saya dari kelas 10I. Pada video kali ini saya akan membahas materi PPKN kelas 10 bab 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Unit 2 NKRI dan Kedaulatan Wilayah. Nah, yang pertama itu NKRI. NKRI adalah bentuk negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan sistem pemerintahan presidensial. Konsep NKRI didasarkan pada beberapa pilar utama. Pilar yang pertama itu ada kesatuan wilayah. Nah, seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini mencakup daratan, perairan, dan udara di atasnya. Kemudian pilar yang kedua itu ada kedaulatan rakyat. Nah, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pilar yang ketiga itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan, bangsa Indonesia tetap bersatu dalam keberagaman. Semboyan ini menjadi landasan persatuan dan kesatuan. Nah, yang kedua itu ada kedaulatan wilayah. Nah, kedaulatan wilayah itu merupakan hak eksklusif suatu negara untuk menguasai dan mengatur wilayahnya, termasuk daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, tanpa campur tangan dari negara lain. Nah, aspek-aspek penting dalam kedaulatan wilayah itu meliputi yang pertama ada kedaulatan darat. Nah, meliputi seluruh permukaan bumi dalam batas-batas wilayah negara yang diakui secara internasional. Kemudian yang kedua itu ada kedaulatan laut. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, kedaulatan laut itu meliputi yang pertama ada perairan pedalaman, kemudian yang kedua ada laut teritorial, yang ketiga ada zona tambalan, yang keempat ada zona ekonomi eksklusif. Nah, selanjutnya pentingnya kedaulatan wilayah bagi NKRI. Nah, kedaulatan wilayah itu sangat penting bagi NKRI karena integritas nasional. Menjaga keseluruhan wilayah merupakan fondasi utama bagi eksistensi NKRI sebagai negara kesatuan. Kemudian sumber daya alam. Wilayah NKRI yang luas dan kaya akan sumber daya alam merupakan model pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Kemudian keamanan nasional. Penguasaan atas wilayah yang berdaulat memungkinkan negara untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional dari ancaman luar maupun dalam negeri. Selanjutnya, identitas nasional. Wilayah merupakan bagian penting dari identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya tantangan dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Nah, jadi NKRI itu menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, antara lain sengketa perbatasan. Beberapa wilayah perbatasan Indonesia masih memiliki sengketa dengan negara tetangga. Kemudian aktivitas ilegal, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan kegiatan ilegal lainnya di wilayah perairan dan perbatasan. Kemudian ancaman terorisme dan separatisme. Kelompok-kelompok yang ingin memecah belah NKRI itu masih menjadi ancaman bagi negara kita. Nah, yang terakhir ada upaya mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI. Nah, jadi pemerintah dan seluruh elemen bangsa itu terus berupaya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI melalui berbagai cara. Cara yang pertama itu ada diplomasi, yaitu menyelesaikan sengketa perbatasan melalui jalur perundingan dengan negara tetangga. Kemudian cara yang kedua itu ada penegakan hukum, meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ilegal di wilayah NKRI. Kemudian yang ketiga, pembangunan wilayah perbatasan. Nah, ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan ketahanan wilayah. Kemudian yang terakhir itu ada penguatan TNI, memperkuat kekuatan militer untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.